selamat tahun baru. Gimana kabarnya nih? Kita ada di minggu pertama di tahun 2021. Nah, kita mau ibadah, kita mau mengucap syukur sama Tuhan untuk penyertaan Tuhan. Sebelumnya, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang 2020. Saat ini Tuhan, kami ada di tahun 2021. Kami Tuhan mau lebih lagi Tuhan untuk mengasihi Engkau, untuk lebih lagi Tuhan memuji memuliakan nama-Mu. Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, di tahun 2021 ini kita harus semakin semangat ya buat memuji Tuhan ya. Yuk kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam. Ku jalan melintasi padang hijau terbentang, Yesus besertaku. Terbang luar angkasa, selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, karena Engkau Yesusku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkau Yesusku, karena Engkau Yesusku, karena Engkau Yesusku. Yeay. Kita bersatu dalam doa ya adik-adik. Kita mau lipat tangannya, kita mau tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu
dari bulan ke bulan, dari hari ke hari. Tuhan, kasih-Mu begitu besar bagi kami. Kami mengucap syukur, kami siap Tuhan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ini hati kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Wah, tak terasa kita sudah memasuki tahun 2021. Selamat tahun baru ya adik-adik. Meskipun kita tidak berjumpa hampir 1 tahun ini, tapi adik-adik tetap semangat ya ibadahnya di rumah. Hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan dari tokoh Yosua, pengganti Nabi Musa yang membawa bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Adik-adik bisa buka Alkitabnya di Yosua pasal 1 sampai pasal 4. Wah, panjang ya. Biar lebih singkatnya, adik-adik bisa simak cerita dari kakak. Yuk simak baik-baik. Sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Itu adalah pesan dari Tuhan kepada Yosua. Tuhan berulang kali mengatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Adik-adik, jika kita menguraikan situasi Yosua pada waktu itu tidak mudah. Ada tantangan besar yang harus dihadapi Yosua. Ketika Yosua melihat banyaknya bangsa Israel dan musuh yang tinggi-tinggi badannya, ada rasa khawatir dan takut di dalam diri seorang Yosua. Tapi Tuhan tahu hal itu. Untuk menenangkan Yosua, Tuhan berkata, "Aku akan menyertai engkau, aku tidak akan membiarkan engkau, dan tidak akan meninggalkan engkau." Yosua mempercayai janji Tuhan tersebut. Lalu Yosua mulai mempersiapkan bangsa Israel untuk menyeberangi sungai Yordan, yang saat itu menjadi satu-satunya batas pemisah antara kemah bangsa Israel dengan tanah Kanaan. Kemudian Yosua bangun pagi-pagi. Ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Namun mereka bermalam dahulu di sana sebelum menyeberang. Sesuai perintah Allah, bangsa Israel berkemah dekat sungai Yordan selama 3 hari untuk menunggu. Masalahnya, selama musim menuai, sungai Yordan itu sebak sampai meluap airnya. Jadi, tidak mungkin bangsa Israel itu menyeberang. Namun Tuhan menunjukkan kuasa-Nya. Tuhan memerintahkan untuk para imam pengangkat tabut Tuhan untuk membawa tabut itu menyeberangi sungai Yordan dan berjalan di depan bangsa Israel. Tuhan menyuruh Yosua untuk meminta para imam pembawa tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai yang deras itu. Setelah para imam pembawa tabut itu menyelupkan kakinya ke tepi sungai, tiba-tiba berhentilah air itu mengalir. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pembawa tabut Tuhan tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan sampai seluruh bangsa Israel selesai menyeberang. Lalu Yosua memilih dari bangsa Israel 12 orang, seorang dari tiap-tiap suku, dan memerintahkan kepada mereka untuk mengangkat 12 batu dari tengah-tengah sungai Yordan.
Setelah batu itu diambil, Yosua menegakkan 12 batu itu di Gilgal. Arti dari 12 batu itu adalah Israel telah menyeberangi sungai Yordan di tengah tanah yang kering, sebab Tuhan Allah telah mengeringkan di depan bangsa Israel air sungai Yordan sampai mereka dapat menyeberang, seperti yang Tuhan telah lakukan dengan laut Teberau. Itu satu contoh pertolongan Tuhan kepada bangsa Israel lewat Nabi Yosua. Kalau adik-adik baca selanjutnya kitab Yosua, maka adik-adik akan menemukan bahwa Tuhan menepati janjinya untuk selalu menyertai Yosua dan tidak pernah meninggalkannya. Adik-adik, keadaan kita akhir-akhir ini bisa dikatakan seperti Yosua, penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran. Tahun lalu, tahun 2020, seluruh dunia dilanda pandemi COVID-19 yang mengakibatkan kita tidak bisa bertemu. Kita pun tidak tahu tahun 2021 akan seperti apa. Lalu, apa yang bisa kita lakukan adik-adik? Kita belajar seperti cerita tadi, seperti Yosua. Yang harus kita lakukan, yang pertama adalah kuatkan dan teguhkan hati kita. Kedua, harus tetap taat. Yang ketiga, melakukan firman Tuhan. Dan yang terakhir, harus berdoa tanpa kenal lelah. Kita harus percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita dan tidak pernah meninggalkan kita, seperti yang Tuhan lakukan kepada Yosua. Demikian cerita dari kakak. Yuk sekarang kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih, kami mengucap syukur pagi hari ini kami sudah melihat dan mendengarkan kisah tentang Yosua yang percaya kepada Tuhan akan selalu menyertai kemanapun Yosua pergi. Sehingga kami juga akan percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai hidup kami, menyertai semua anak-anak-Mu di masa-masa sekarang ini Tuhan. Terima kasih Allah yang baik, haleluya, amin.